Ustadz Samsudin Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz Andre. Gimana kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baru mohon maaf baru masuk tadi apa ngisi kajian dulu. Oh ini. Ya nggak apa-apa. Ya ini kita lagi ngobrol-ngobrol. Ini memang acara bulanan kita ya Ustadz Samsudin. Nama acaranya Diseruput, ya diskusi seputar isu dan problematika umat. Dan hari ini tema yang diangkat itu siapa ancaman serius, pengemban dakwah atau penentang khilafah. Nah tadi sudah ada pemaparan dari perspektif hukum dan politik dari Ustadz Chandra Purnairawan, dan juga tadi ada testimoni ya dari korban dakwah. Kan disebutnya ada korban dakwah gitu dari Bung Andre Ho gitu ya, Andre Hartono. Bagaimana beliau merasa justru menjadi orang yang lebih baik gitu, menjadi orang yang berubah menjadi baik, bahkan kemudian karena tadinya beliau bukan muslim menjadi seorang muslim mu'alaf ya kan, berubah hidupnya menjadi lebih baik, dan sekarang juga ikut berdakwah ya kan, mau menyebarkan kebaikan juga ke saudara-saudara kita yang lain gitu ya. Nah, ini kan tentunya sangat bertolak belakang dengan stigma-stigma yang selama ini kita dengar mengenai dakwah yang kita sampaikan gitu ya. So, ini ada beberapa hal yang mau, sebenarnya banyak sih yang mau ditanyakan banyak, tapi ada beberapa yang mau saya tanyakan gitu ya, dari terutama mohon pendapat dari Ustadz Samsudin mengenai perspektif dari aktivitas yang selama ini dilakukan oleh para pengemban dakwah yang menyampaikan Islam secara kafah, terutama dalam rangka menegakkan Islam itu, menegakkan syariat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah, ya. Karena sepertinya penguasa itu nggak bosan-bosannya mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan, penguasa dan juga pendukung-pendukungnya tentunya, mencoba melakukan tindakan-tindakan yang ingin membuat para pengemban dakwah khilafah ini dalam keadaan terpojok gitu ya. Oke. Ya, tentunya kita sebagai para pengemban dakwah yang sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa menyandarkan semua ini kepada Allah gitu kan. Nah, tentu sandaran kepada Allah itu tentu harus menunjukkan ininya juga, Ustadz, yang menunjukkan argumentasinya gitu ya, argumentasi secara syariat ya. Mungkin Ustadz Samsudin bisa menjelaskan poin-poin itu. Atau kalau ada yang mau lain ditambahkan juga, monggo silakan. Iya, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Sadatunal kurama wal fudola ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak lupa Al-Fakir mengucapkan ucapan ta'ziman wa takriman kepada sahabat saya. Istilahnya juga ini orang yang sangat saya cintai. Ini yang hadir di sini kayaknya Habib Khalilullah ya. Habib Khalilullah datang. Salam Beb. Salam Beb, ini sudah kangen sama kopinya beliau ini. Dan juga pada para pembicara yang tadi mohon maaf baru bisa masuk karena baru selesai melakukan kajian kitab Muqaddimah Dustur. Yang pertama Al-Mukarram Al-Muhtaram Sohibul Fadilah Ustadz Chandra, dan juga ini videonya pernah saya upload di Facebook saya. Dan Masya Allah yang nonton banyak banget, ribuan. Kayaknya jadi semacam viral. Ini saya juga alhamdulillah bisa bertatap muka meskipun tidak langsung melalui Zoom-nya. Ini Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Andre Ho yang testimoni ini saya ya di Facebook saya memang betul-betul terinspirasi ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Andre Ho. Kemudian juga host yang saya muliakan dan juga ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah
bahwa kita di dalam agama Islam itu diajari satu karakter atau satu sifat yang kalau menurut saya itu adalah sifat yang menjadikan seseorang itu akan bisa meraih derajat yang sangat tinggi, dan dia juga akan mendapatkan sesuatu yang paling berharga. Nah, sifat atau karakter yang saya maksud adalah, yang pertama adalah kita di dalam Islam itu diajari untuk tidak a priori dengan pendapat orang lain. Kita sebagai seorang Muslim diajarkan oleh baginda Nabi untuk selalu mendengarkan, membuka mata dan telinga kita dari semua pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Kata itu orang yang paling kita benci. Kemudian yang kedua adalah setelah kita dengarkan semua itu pendapat, setelah kita pikirkan secara seksama perkataan-perkataan orang lain, kemudian kita coba memilih mana di antara pendapat itu pendapat yang paling baik. Jadi kita ini sebagai seorang Muslim diperintahkan untuk rela meninggalkan ego-ego kita, rela meninggalkan semua tetek bengek yang bisa menghalangi kita untuk mengambil pendapat yang paling baik. Saya ingin kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Az-Zumar, tidak Zumar ayat yang ke-18, tapi saya ingin bacakan ayat yang ke-17. Fabasyir ibad, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapakah orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan pendapat-pendapat, mendengarkan perkataan-perkataan, tidak a priori dengan pendapat. Jadi kalau saya sarankan tadi disampaikan oleh host kita bahwa banyak orang yang mungkin karena nggak tahan untuk apa namanya tadi mendengarkan pendapat orang lain itu langsung menjas temannya, sementara temannya belum kelar berbicara, belum mendengar penjelasannya secara seksama gitu. Nah itu sebenarnya berlawanan dengan karakter yang diajarkan Nabi pada kita, bahkan itu diajarkan dalam Al-Quran. Alladzina yastami'unal qaula, orang-orang yang mendengarkan perkataan atau pendapat. Fayattabi'una ahsanahu, dan dia mau mengikuti pendapat yang paling baik. Jadi kalau kita diperintahkan mengikuti pendapat yang paling baik, berarti pendapat yang paling baik itu memang ada di tengah-tengah kita. Dan Allah mengatakan, ulaikal ladzina hadahumullah, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi Ustadz Andre itu mengapa, Andre Hu, mengapa beliau itu bisa masuk ke dalam agama Islam, diberi daya oleh Allah? Karena tidak a priori, mau mendengarkan pendapat. Kemudian tadi meninggalkan semua itu untuk mengambil pendapat yang paling kuat. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka lah orang-orang yang punya akal pikiran. Jadi mungkin saya sebelum menjawab tadi pertanyaan dari host tadi, kita memang dalam Islam itu diajari untuk mengambil pendapat yang paling baik. Setelah kita mendengar pendapat-pendapat orang lain itu, dan kita coba kita pilih mana pendapat yang paling baik. Ahsanahu itu kalau dalam bahasa Arab itu isimnya isim tafdil. Ya, kalau bahasa Inggris itu superlatif bentuknya, untuk superlatif. Jadi itu rahasianya gini, mengapa dulu Salman Al-Farisi, jadi beliau itu bisa masuk dalam agama Islam. Sementara pendeta-pendeta yang lain, teman-temannya Salman Al-Farisi tidak masuk Islam. Nah itu dijelaskan di ayat ini. Rahasianya karena Salman Al-Farisi mau mendengarkan perkataan Nabi. Mau mencerna pendapat Nabi dan membandingkan dengan agama Salman sebelumnya. Yeah. Yang ternyata dia menemukan bahwa dalam Islam itu ada pendapat yang ahsan, yang paling baik. Jadi itu ya, yang kalau menurut saya, hiruk pikuk di negeri ini, wabil khusus yang melanda kaum muslimin sendiri, sampai-sampai istilahnya mereka itu menolak ajaran yang itu merupakan ajaran penting dalam agama Islam, ya, menolak khilafah, menolak wajibnya penerapan syariat itu salah satunya adalah karena tadi orang sudah a priori terlebih dahulu, nggak mau dengar dulu gitu. Begitu dengar itu Hizbut Tahrir udah langsung meriang gitu, kupingnya nggak mau dengar gitu, matanya udah nggak mau membuka. Makanya saya ingin sampaikan bahwa para ulama itu, yakni ulama-ulama terpilih di dalam Islam, itu telah menyatakan bahwa wajibnya khilafah itu merupakan perkara yang sudah disepakati hukumnya di kalangan para alim ulama.
Jadi itu sudah menjadi ijma'nya para alim ulama. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan mana ada kewajiban menegakkan khilafah dalam Al-Quran, gitu kan, orang sering sebutin gitu. Ayatnya ya. mana? Gitu kan, ayatnya mana? Gitu. Ayatnya mana? Itu kalau menurut Imam As-Salon jawab pakai gayanya Imam Syafi'i, saya akan jawab. Imam Syafi'i pernah mengatakan gini, Anda bertanya aja semua persoalan, kata beliau. Saya akan jawab dengan satu ayat saja. Itu kata Imam Syafi'i. Apa ayat yang beliau baca? Wa ma atakum rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fangdahu. Surah Al-Hasr. Apa yang Rasul berikan kepada kamu, ambillah. Dan apa yang Rasul larang kepada kamu, maka tinggalkanlah. Itu artinya apa? Kalau kita bicara sistem pemerintahan, di dalam Al-Quran disebutkan tentang wajibnya khilafah itu, wajibnya nasbul khalifah itu. Yang di dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab turos, itu ini saya mohon izin pada Habib Khalil, saya bacakan. Salah satunya misalnya di dalam tafsir Qurtubi ya, pada saat beliau menafsirkan surah Al-Baqarah 30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dikatakan hadil ayah aslun fi nasbi imamin wa khalifatin yusma'u lahu wa yuta. Ditustama bil kalimatu wa tunafada bi ahkamul khalifah. Wala khilafa fi wujubi dalika bainal ummah wala bainal a'immah. Ini saya ingin sampaikan. Jadi beliau katakan ayat ini, maksudnya surah Al-Baqarah 30 itu dalil yang paling asal yang digunakan oleh para ulama untuk merumuskan hukum bahwa wajib atas kaum muslim itu mengangkat seorang imam atau seorang khalifah yang didengar dan ditaati untuk menyatukan kalimat umat Islam seluruh dunia, maksudnya untuk menyatukan kaum muslimin seluruh dunia. Kemudian juga untuk melaksanakan hukum-hukum khalifah. Hukum khalifah satu contoh, kalau ada orang berzina, siapa yang merajam? Nggak boleh ustadz, nggak boleh pemimpin organisasi, itu harus amirul mukmin. Nggak ada perselisihan pendapat. Wala khilafah. Nah beliau katakan, wala khilafah fi wujubi dalika bainal ummah wala bainal a'immah. Jadi tidak ada perselisihan pendapat mengenai wajibnya kaum muslimin mengangkat seorang khalifah. Kemudian juga saya ingin sebutkan ya, di dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari mazhab Hanafi. Jadi Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam kitab Bada'iyus Shana'i fi Tartibis Syara'i. Jadi ini beliau katakan dalam kitab itu, ini kitab fikih ya. Beliau katakan gini, wali ananas bal imamil a'dom fardun bila khilafin bainal ahliha. Dikarenakan mengangkat seorang imamul a'dom itu hukumnya adalah fardu dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para orang-orang yang memegang teguh kebenaran. Jadi yang menarik begini kalau di mazhab Hanafi itu. Jadi kalau di mazhab Hanafi mungkin sedikit saya ingin mohon maaf ya saya jelaskan ya. Di dalam mazhab Hanafi itu dibedakan istilah fardu dengan wajib. Kalau di mazhab Syafi'i itu tidak dibedakan. Jadi panjenengan menyebut misalnya sholat 5 waktu itu fardu atau wajib, di mazhab Syafi'i nggak masalah. Tapi kalau di mazhab Hanafi itu dibedakan istilah fardu dan wajib. Yang dimaksud fardu menurut ulama mazhab Hanafi, kewajiban perkara itu ditetapkan berdasarkan dalil yang qot'i sifatnya. Sehingga orang yang menolak fardu itu hukumnya kafir, murtad dari agama Islam kalau yang melakukan seorang muslim. Nah, beliau katakan mengangkat imamul a'dom itu fardu. Bahkan ditambah lagi bila khilafin, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para alim ulama. Jadi kemudian juga kalau panjenengan membaca di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terpilih, mengangkat imam atau mengangkat khalifah atau menegakkan khilafah itu dulu itu jadikan prioritas oleh para sahabat gitu. Ini saya dalam kitab apa ya? Ini yang saya hafal tuh kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kitab As-Sawaikul Mukhriqah beliau katakan i'lam aidan ala sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'ina ajma'u ala anna nasbal imami ba'da inqirad di zamani nubuwah wajibun bal ja'alu ahammal wajibati haitsu istaghalu bihi an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira kalau diartikan gini, ketahuilah oleh kalian wahai umat Islam bahwa sesungguhnya mengangkat seorang imam setelah berakhirnya zaman kenabian itu adalah wajib. Dan bahwa seluruh sahabat itu sudah sepakat. Jadi seluruh sahabat nih beliau katakan, kalau seluruh sahabat itu sudah sepakat
bahwa mengangkat imam setelah berakhirnya zaman kenabian itu adalah wajib. Bahkan seluruh sahabat menjadikan kewajiban ini kewajiban yang paling penting. Dari mana alasannya? Karena para sahabat sampai menunda pemakaman jenazah Nabi SAW. Jadi Nabi itu meninggal hari Senin, pendapat yang masyhur, baru dikuburkan hari Rabu. Jadi hari Senin itu begitu Nabi SAW wafat, para sahabat besar itu pergi ke Saqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah siapa yang akan menggantikan Nabi SAW dalam mengatur urusan umat Islam. So, kalau ini bukan persoalan penting, nggak mungkin para sahabat itu menunda kewajiban yang harus segera ditunaikan. Kan kalau menguburkan jenazah kan dawuhnya Nabi harus segera ditunaikan, tidak boleh ditunda kecuali ada uzur syar'i. Nah ini malah ditunda oleh para sahabat. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan, para ulama juga telah menyatakan bahwa adanya sistem pemerintahan Islam itu menjadi konsekuensi logis atau konsekuensi hukum dari kewajiban untuk menerapkan Islam itu secara sempurna. Jadi insya Allah kita tidak ada perselisihan pendapat di kalangan kita bahwa kita ini diwajibkan untuk menerapkan syariat Islam itu secara sempurna, tidak pilih-pilih atau dipilah-pilah ya. Nah, penerapan syariat Islam secara sempurna itu yang meniscayakan ada sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah sistem khilafah. Saya ingin sebutkan saja satu contoh ya, satu statement para ulama ya. Saya kutip yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasatu Syariah itu, beliau katakan yajibu ayu'raf, kata beliau, wajib untuk diketahui ana wilayata amrin nasi min a'dhami wajibatiti ini. Wajib untuk diketahui bahwa adanya pemerintahan yang mengatur urusan manusia itu termasuk kewajiban agama yang paling agung. Maksudnya ada sistem pemerintahan. Kalau kita bilang khilafah atau imamah. Balakia malidini walalidun ya. Bahkan urusan agama Islam dan urusan dunia ini tidak akan pernah bisa tegak kalau tidak ada kepemimpinan, tidak ada kekuasaan dalam Islam. Makanya para ulama dahulu, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu menyatakan bab imamah, bab khilafah itu persoalan yang sangat urgen. Kalau orang Syiah, saking urgennya, itu imamah itu masuk babnya bab akidah. Kalau Ahlussunnah enggak, kalau Ahlussunnah tetap bab syariah. Cuman pentingnya luar biasa. Sampai ada kan dawuhnya Imamul Haramain dalam kitab Al-Irsyad itu, beliau katakan al-kalamu fil imamah laisa min usulil i'tiqad. Di perbincangan ulama dalam persoalan imamah, khilafah dalam buku-buku tauhid tidak berarti memasukkan imamah itu dalam bab akidah. Tapi beliau katakan wal khadru alaman yasilufi. Tapi bahaya bagi orang yang salah dalam pemerintahan, salah memilih pemimpinnya, salah memilih sistem aturan yang akan digunakan untuk mengatur urusan pemerintahan, salah dalam memilih sistem pemerintahannya, yurabi alal khadri alaman yajhalu aslan min usuluddin. Bahayanya jauh lebih besar daripada bahaya orang yang tidak mengetahui salah satu bagian dari akidah Islam. Jadi kan kalau nggak ngerti salah satu bagian dari akidah Islam yang penting, kita nggak ngerti kalau surga itu ada, Anda nggak percaya adanya surga, itu bahaya itu. Tapi orang yang salah dalam pemerintahan itu bahayanya jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, buktinya sekarang aja ya, karena sistem pemerintahannya tidak menerapkan syariat, kemudian nah, sistem pemerintahannya itu tidak khilafah, aturan yang dipakai itu bukan syariat, itu kan banyak kan orang yang secara tidak sadar itu banyak yang sudah tergerus akidahnya, makanya bahayanya jauh lebih besar. Jadi itu kira-kira Al-Mukarram yang bisa saya sampaikan. Jadi gini, sebelum saya akhiri, dalam pandangan hukum Islam, yang disebut orang itu melakukan kejahatan, jadi orang yang berhak untuk mendapatkan sanksi, atau kalau istilah kita mah boleh dilaporkan ke pengadilan karena melakukan perbuatan kejahatan, itu hanya dua saja. Jadi kalau kita bahas hukum Islam itu kan ada 5 ya, ada ahkamul khamsah, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yang disebut maksiat
yang disebut mungkar atau melakukan pelanggaran yang wajib dihukum, yang boleh dilaporkan, itu kalau orang itu meninggalkan kewajiban. Kemudian yang kedua, mengerjakan yang haram. Kalau orang meninggalkan yang sunnah, tidak maksiat, nggak boleh dihukum. Itu bukan disebut orang melakukan pelanggaran. Melakukan yang mubah juga nggak boleh dianggap maksiat. Melakukan yang makruh juga tidak boleh disebut sebagai perbuatan jahat. Jadi orang yang berbuat jahat itu orang yang meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang diharamkan. Nah kalau sekarang ini mohon maaf ya, malah Ustadz Ismail yang memperjuangkan khilafah dan syariat itu malah dilaporkan, dianggap melakukan tindak pidana, itu ya jelas-jelas salah. Kenapa? Karena khilafah itu menurut syariat justru itu kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi justru kalau menurut saya, kalau menurut pandangan Islam, justru orang yang mempersekusi khilafah itulah yang harusnya dilaporkan. Itulah orang yang melakukan kejahatan dalam pandangan Islam. Cuma kan sekarang kita mau lapor ke siapa ini kita? Ya kan? Ya lapor ke Allah saja dah kita. Ya, betul. Terus, untuk sementara lapor ke Allah ya. Sedikit lagi Pak Kiai. Tadi kan Pak Kiai menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban penerapan syariat dan penegakan khilafah sudah dibahas oleh para ulama-ulama gitu ya. Bahkan ulama keempat mazhab dari Ahlus Sunnah sudah menyatakan kewajibannya itu dan sudah sepakat mengenai perkara-perkara itu. Tapi kemudian sekarang ini itu yang digaungkan itu adalah yang berbahaya itu adalah khilafahnya ala HTI. Oh ya. Sementara tadi penjelasan Kiai nggak menyebutkan sama sekali ala HTI-nya gitu loh. Khilafahnya. Ini sebenarnya yang mau disasar apa sih sebenarnya gitu? Kok pakai ada istilah khilafah ala HTI-nya gitu? Ya, mestinya dia juga menolak sholat ala HTI ya. Nggak, mas, gini, sebetulnya nggak ada istilah apa khilafah ala HTI. Ya. Sholat ala HTI itu nggak ada. Kan itu kan untuk membangun satu persepsi bahwa seakan-akan ide khilafah yang diperjuangkan oleh HTI itu bukanlah ide yang dulu pernah dijelaskan oleh para alim ulama. Nah itu sebenarnya mungkin nggak tahu ya motivasinya seperti apa, tendensinya itu seperti apa. Mestinya kalau dia mau tabayun, mau membuka mata dan telinga, dia akan menemukan. Satu contoh misalnya khilafah yang diusung HTI contoh ya. Itu khilafah itu harus seluruh dunia itu harus satu. Gitu. Itulah khilafah ala HTI. Coba apakah kemudian mereka mau menolak dengan alasan itu khilafah yang diusung HTI itu khilafahnya sedunia cuma satu ya. Kan enggak kan? Karena apa? Khalifah atau Amirul Mukmin atau Imamul A'dham itu harus satu. Itu sudah kesepakatan para alim ulama gitu. Makanya yang dilakukan oleh HTI itu sebetulnya jadi gini Ustaz. Jadi semua ide-ide khilafah mulai dari yang paling usul maupun paling cabang itu kan sebetulnya adalah hukum-hukum yang sudah bertebaran di dalam kitab-kitab turos. Cuma kitab-kitab turos ini kan tidak menyusun secara sistematis, gitu. Nah, kemudian diambil nih satu-satu. Misalnya tentang aparatus negara khilafah itu apa? Ada khalifah, ada wali, ada ada muawin, ya. Dan ada amirul jihad. Itu kan sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan itulah yang diusung oleh HTI. Jadi sebetulnya mereka itu hanya berkedok menolak khilafah al-HTI, yang intinya yang dia tolak adalah khilafah yang diajarkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Satu contoh misalnya khalifah harus satu, Amirul Mukminin harus satu, itu kesepakatan ulama. Sambil contoh misalnya di dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Imam Abu Zakaria An-Nawawi, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Dia katakan gini dalam kitab Syarah Sahih Muslim itu, wa tafaqal ulama'u ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifatain fi asrin wahidin sawaun itasa'at darul Islam amla. Itu boleh katakan ulama itu sudah sepakat tidak boleh diangkat dua orang khalifah, dua orang imam a'dham fi asrin wahidin pada masa yang sama, baik negara Islam itu luas maupun sempit, boleh katakan. Dan juga di dalam kitab-kitab yang di dalam kitab Marotibul Ijma'nya Imam Ibnu Hazm, itu seorang ulama
dari madhab dohiri, ya. Dia juga katakan di dalam kitab Marotibul Ijma wa tafaqul ulama ala annahu la yajuzu lil muslim imamani ayakuna lil muslimin imamani la mutafiqoni wa la mutafariqoni. Dia katakan. Jadi tidak boleh. Jadi para ulama sudah sepakat tidak boleh. Jadi ada 2 imam bagi kaum muslimin di asrin wahidin, di seluruh dunia ini juga di satu masa atau di satu era, ya satu masa itu nggak boleh. Ya itulah khilafah ala HTI. Monggo kalau jenengan tolak. Dan tentang misalnya khilafah itu hanya menerapkan syariat Islam saja, loh itu memang kewajiban dalam pandangan ulama juga kita itu harus mengatur urusan kita hanya dengan syariat Islam. Itu ada yang disuruh memasuk dalam agama Islam secara menyeluruh kan, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah gitu. Bahkan nggak boleh satupun kita itu nggak pakai Islam itu nggak boleh. Terus kemudian tentang aparatus negara itu juga tadi saya sampaikan tentang khalifah, wali, muawin itu juga sudah tersebar bahkan tercecer di dalam kitab-kitab turos. Nah kemudian kita ini kan ngumpulin kembali nih supaya umat itu mudah gitu. Ya monggo kalau mau menolak silahkan. Cuma itu kan kalau menurut saya nggak adil. Maksudnya kayak yang dilakukan oleh Ustadz Andre Ho itu ya, dengerin dulu gitu. Ini dulu sabar gitu. Jadi alam kira-kira gitu. Jadi ingat film JKDN udah ngotot-ngotot gitu kan, udah setuju segala macam, begitu ditanya sudah ternyata belum nonton. belum sepenuhnya ya. Baru nonton apa namanya ini aja, highlightnya aja, iklannya aja, tapi baru ngeliat trailernya, belum ngeliat film secara utuhnya, tapi sudah ngotot tentang. Ya itu dolim namanya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita sabar aja lah. Ya, kalau sabar ya insya Allah tentunya kita harus selalu bersabar.